Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas laporan keuangan triwulan 1 2024 yang perusahaannya sudah melaporkan LK mereka ke Bursa Efek Indonesia dan data laporannya sudah didapatkan sehingga kita bisa membuat laporan ini ya. Laporan tersebut pun disarikan dari berbagai sekuritas ya. Dan pembahasan kita kali ini adalah IPCM atau Jasa Armada Indonesia. Jasa Armada Indonesia ini bergerak di bidang pengangkutan atau penggiringan kapal menuju menuju pelabuhan atau keluar dari pelabuhan ya. Itu bisnis utama mereka. Dan perusahaan ini berada di bawah Pelindo, berarti perusahaan ini termasuk subholding BUMN ya. Berarti ini milik pemerintah juga ya. Jadi IPCM ini termasuk milik pemerintah juga ya. Datanya sudah kita dapatkan ya dari berbagai sumber dan sekuritas tadi. Data yang kita dapatkan di sini bahwa perusahaan ini ya dari nilai bukunya berada di atas nilai bukunya 12% ya. Di atas nilai bukunya kita kategorikan dia bertumbuh tapi pertumbuhannya memang wajar, memang di seputar nilai bukunya. Berarti investor menghargainya sesuai saja ya. Kemudian juga untuk harga yang ada sekarang pun itu dalam valuasi wajar, artinya kita tidak mendapatkan diskon dari pembelian ini, diskonnya hanya 4%, kita anggap setara saja. Kemudian fokus kita yang lain bahwa saham yang beredar di masyarakat dan ditradingkan oleh masyarakat yang dipegang oleh masyarakat yang bisa mereka perjualbelikan itu 12% saja ya. Dan saham yang ada di bursa efek yang bisa diperjualbelikan secara keseluruhan itu pun 23% saja ya. Jadi yang bisa diperjualkan di bursa efek itu 23%, yang dipegang oleh retail untuk bisa diperjualbelikan itu hanya 12% saja. Berarti sisanya 77%-nya itu dimiliki oleh investor besar ataupun pengendali, sehingga di sini saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini aman saja ya. Nah, dari data yang kita dapatkan di sini ya, untuk perusahaan-perusahaan yang non consumer dan bank ataupun financial, untuk valuasi wajar kalau menurut saya maka kita belum cukup ya. Belum cukup untuk membeli saham ini di valuasi wajar. Karena perusahaan-perusahaan seperti ini bisa saja atau kita tunggu saja dia turun sampai ke valuasi murah ya. Karena apa? Kekhawatiran kita adalah ketika dia turunnya itu akan sangat besar. Dari segi dividennya bisa, tetapi kita mungkin akan sedikit merasa was-was karena mungkin penurunannya sangat bisa agak dalam ya. Oleh karena itu bagi dividen investor dengan 7% itu kalau mau membeli saham ini bisa saja. Tetapi kalau menurut saya lebih perfectnya, lebih sempurnanya kita menunggu valuasinya sampai berada di valuasi murah ya. Kalau kita yang dividen investing mau membeli saham ini bisa, tapi tidak ada diskon dalam pembelian ini. Tetapi kalau kita mau lebih tepatnya lagi, berarti kita tetap harus menunggu harganya di valuasi murah. Oleh karena itu kalau saya secara pribadi akan menyimpulkan ya, menunggu valuasi murah itu kalau saya pribadi ya. Tapi kalau Anda yang melihat dividen 7% besar, silahkan.
Kemudian jangan perhatikan masalah harga capital gainnya turun naiknya ya. Tapi bagi saya pribadi tentu menunggu dividennya besar dan valuasinya tentu saja murah, sehingga pada saat penurunan harga tidak terlalu turun lagi. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.